Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon yang budiman, dan semoga diberikan kesehatan serta rizki yang melimpah. Kisah ini adalah sebuah legenda yang berkembang di masyarakat sekitar Gunung Semeru. Jangan telan mentah-mentah kisah yang menceritakan tentang legenda ini. Sikapilah dengan bijak. Setelah lama berdiam diri, Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021 lalu menunjukkan tajinya. Gunung yang terkenal sebagai pakunya Pulau Jawa tersebut kembali erupsi dengan mengeluarkan awan panas yang cukup besar. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa dan termasuk dari salah satu 7 gunung tertinggi di Indonesia. Dalam kitab kuno Tantu Panggelaran yang ditulis pada abad ke-15 Masehi menyebutkan Gunung Semeru merupakan potongan Gunung Meru dari India. Diceritakan konon ketika zaman para dewa bersemayam, Pulau Jawa terombang-ambing di tengah samudera. Lalu Batara Guru memerintahkan Dewa Wisnu dan Dewa Brahma untuk memindahkan Gunung Meru di India ke Pulau Jawa sebagai pemberat agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing. Untuk memindahkan Gunung Semeru, Dewa Wisnu kemudian merubah dirinya menjadi kura-kura raksasa untuk menggendong gunung tersebut. Sesampainya di Pulau Jawa, Dewa Wisnu langsung menaruhnya di Jawa bagian barat, tapi Pulau Jawa bagian timur terangkat. Kemudian Dewa Brahma merubah dirinya menjadi seekor ular raksasa dan langsung membawa Gunung Meru dengan melilitnya. Sepanjang perjalanan, banyak tercecer serpihan dari Gunung Meru, kemudian menjelma menjadi pergunungan yang ada sekarang. Setelah diletakkan di Jawa bagian timur, ternyata masih condong ke utara. Lalu Dewa Wisnu memotong sebagian Gunung Semeru dan menjadi Gunung Prawitra. Saat ini dikenal sebagai Gunung Pananggungan. Gunung Semeru dipercaya oleh sebagian masyarakat Nusantara sebagai tempat Dewa Siwa bertapa. Ia juga membuat pemandian yang adalah Ranu Kumbolo. Kisah ini diperkuat dengan penemuan beberapa situs purbakala di Gunung Semeru. Prasasti itu terdapat di Ranu Kumbolo dan Arcopodo. Prasasti yang ada di Ranu Kumbolo diperkirakan telah ada sejak awal abad 12. Dalam prasasti tersebut diceritakan Raja Kameswara yang berasal dari kerajaan Kediri berziarah ke pemandian suci dan diduga dirinya datang ke Gunung Semeru untuk melakukan pertapaan. Selain legenda Gunung Semeru tersebut, ada pula yang percaya Gunung Semeru memiliki keangkeran yang berbeda dengan gunung-gunung yang lain, seperti patung Arcopodo yang dipercayai sebagai prajurit Majapahit penjaga Gunung Semeru. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, siapa saja yang bisa membuka mata batin dapat melihat sepasang patung prajurit dari era Majapahit. Banyak orang yang mengaku pernah melihat penjaga gunung ini, namun sayang penjelasannya sedikit berbeda, mulai dari ukuran sampai rupa asli patung. Area Arcopodo ini merupakan dataran luas di kaki Gunung Semeru dan sering dipakai sebagai tempat peristirahatan para pendaki. Kawasan Kelik merupakan tempat yang menyeramkan. Kawasan yang terkenal sebagai area penghormatan orang-orang yang sudah meninggal ini konon digentayangi banyak makhluk gaib. Menurut cerita rakyat, banyak mahasiswa dan pendaki gunung lainnya yang sering kesurupan di sini. Puncak Mahameru, tempat tinggal para dewa. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Puncak Mahameru adalah tempat tinggal para dewa yang menguasai Nusantara. Bahkan ada wacana di penduduk lereng Semeru, apabila kamu ingin mendengar suara dan melihat penampakan para dewa tersebut, kamu harus rela bertapa selama berbulan-bulan di gunung ini. Wujangan Mbah Dipo, kuncen Gunung Semeru terkenal. Gunung Semeru memiliki kuncen yang sosok dan ceritanya paling dikenal adalah Mbah Dipo. Tugas Mbah Dipo adalah menjaga Gunung Semeru agar tetap asri dan aman.
Walau kini sudah tiada, ujangan Mbah Dipo sampai sekarang masih menempel di hati para pendaki. Jika gunung meletus, berlarilah ke arah sungai, jangan menuju ke Gunung Sawur. Dewi Cantik, penghuni Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo konon dihuni oleh seorang Dewi Cantik berkebaya kuning. Bagaimanapun, narasi yang diceritakan di video ini adalah sebuah legenda yang tidak bisa dijadikan acuan literatur sejarah. Lebih cermat dan teliti dalam menyikapi sejarah yang berkembang saat ini. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur, dengan legenda Gunung Semeru yang saat ini sedang menampakkan dirinya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.